adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh getaran pita suara dan tanpa penyempitan dalam saluran di atas glotis. Vokal dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, menurut posisi lidah yang membentuk ruang resonansi, vokal digolongkan atas. A. Vokal depan. Vokal depan dihasilkan dengan menggerakkan bagian belakang lidah ke arah langit-langit. B. Vokal tengah. Vokal tengah dihasilkan dengan menggerakkan bagian depan dan belakang lidah ke arah langit-langit. C. Vokal belakang. Vokal belakang dihasilkan dengan menggerakkan bagian depan lidah ke arah langit-langit. Yang kedua yaitu menurut posisi tinggi rendahnya lidah, vokal dapat digolongkan atas. A. Vokal tinggi. Vokal tinggi terbentuk apabila rang bawah merapat ke rang atas. Contohnya adalah I dan U. B. Vokal madya. Vokal madya terbentuk apabila rang bawah menjauh sedikit dari rang atas. Contohnya adalah E dan O. Dan yang terakhir yaitu vokal rendah. Vokal rendah terjadi apabila rang bawah diundurkan lagi sejauh-jauhnya. Contohnya adalah A. Yang ketiga yaitu menurut peranan bibir, vokal digolongkan atas. A. Vokal bundar. Vokal bundar yaitu vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir bulat. Contohnya adalah U dan O. B. Vokal tak bundar. Vokal tak bundar adalah vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir tak bulat. Contohnya adalah I dan E. Kemudian yang keempat, menurut lamanya pengucapan vokal dengan mempertahankan posisi alat-alat ucap yang sama. Vokal dapat kita golongkan di antaranya pertama, vokal panjang atau long vowels, yang kedua ada vokal pendek atau short vowels. Lamanya itu sendiri disebut kuantitas atau quantity. Baik, dan yang kelima, menurut peranan rongga hidung, vokal dapat kita bedakan antara satu, vokal sengau atau vokal nasal atau nasal vowels. Sebenarnya, penamaan tersebut dapat menimbulkan salah paham karena dalam pengucapan vokal nasal bukan seluruh arus udara keluar melalui rongga hidung. Sebagian keluar pula melalui rongga mulut atau berbeda dari konson sengau di mana arus udara tidak dapat keluar melalui rongga mulut walaupun hanya untuk sebagian. Akan tetapi dalam hal sebagian vokal nasal, sebagian besar dari arus udara keluar melalui rongga hidung dan segera terdengarlah kualitas nasal dari vokal sengau yang bersangkutan. Dan kemudian yang terakhir ada vokal oral. Vokal oral dalam pengucapannya seluruh arus udara keluar melalui rongga mulut dan langit-langit lunak dinaikkan menutup jalan ke rongga hidung. Ya, kemudian pembagian yang terakhir yaitu berdasarkan posisi strukturnya, vokal dapat digolongkan atas. Pertama, vokal tertutup, di mana lidah diangkat setinggi mungkin mendekati langit-langit. Ya, kemudian yang kedua ada vokal semi tertutup, di mana lidah diangkat dalam ketinggian 1/3 di bawah tertutup, di atas vokal terbuka. Kemudian yang ketiga ada vokal semi terbuka, di mana lidah diangkat dalam ketinggian 1/3 di atas terbuka atau 2/3 di bawah vokal tertutup. Dan yang terakhir ada vokal terbuka. Ialah terbentuk dengan lidah dalam posisi serendah mungkin. Semivokal atau vokal non-suku kata adalah vokal yang membentuk suku kata diftong dengan vokal penuh. Artinya mereka seperti suara vokal yang tidak membentuk inti dari suatu kata atau mora. Mereka bukan bagian yang paling menonjol dari suku kata. Dengan artian lain, semivokal adalah bunyi bahasa yang memiliki ciri vokal maupun konsonan, memiliki sedikit geseran dan tidak muncul sebagai inti suku kata. Semivokal berbeda dengan konsonan hampiran yang agak mirip tetapi artikulasi lebih tertutup daripada vokal atau semivokal yang bersifat dengan konsonan. Semivokal bukanlah vokal yang murni, bukan pula konsonan yang murni, tetapi secara praktis dianggap sebagai konsonan saja.
Kualitas semivokal ditentukan tidak hanya oleh tempat artikulasi tetapi juga bangun mulut atau sikap mulut. Misalnya yaitu vokal I adalah vokal yang paling tinggi yang ada. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa lidah tidak dapat dinaikkan lebih dekat dengan langit-langit. Seandainya peninggian itu terjadi, maka terjadilah alur sempit di antara lidah dan langit-langit dan akan menghasilkan konsonan J. Diftong atau vokal rangkap adalah dua vokal yang diucapkan sekaligus. Gabungan dua vokal dapat disebut diftong apabila hanya menghasilkan satu bunyi saja. Diftong dapat digolongkan atas tiga bagian, yaitu yang pertama, diftong naik. Dalam bahasa Indonesia, diftong naik memiliki tiga jenis, yaitu yang pertama, diftong naik menutup maju atau AI, misalnya pakai dan patai. Yang kedua, diftong naik menutup maju atau OI, misalnya konvoy, amboy. Dan yang ketiga, diftong naik menutup mundur atau AU, misalnya kerbau, surau. Yang kedua, diftong turun. Dalam bahasa Indonesia tidak ada diftong turun. Namun, dalam bahasa Inggris ada dua jenis diftong turun, yaitu yang pertama, diftong turun membuka memusat, misalnya pour. Yang kedua, diftong turun membuka memusat, misalnya ear. Kemudian yang ketiga ada diftong memusat. Diftong jenis ini terdapat dalam bahasa Inggris OA, contohnya kata more, yang secara fonetis dibaca more. Asimilasi fonetis. Asimilasi fonetis menurut Pereira adalah penyesuaian bunyi dengan bunyi lain tetapi dengan mempertahankan fonem yang sama. Berdasarkan pemaparan tersebut, dalam asimilasi fonetik tidak terjadi perubahan fonem, melainkan yang berubah ialah pengucapan tanpa mengubah identitas fonem. Contoh dalam bahasa Simulangan, donghon atau dokon yang berarti katakan, ompung atau opung berarti nenek. Perubahan tersebut hanya terjadi pada cara pengucapannya saja.